Di 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 15, saya bacakan ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kalau dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, ya, ayat 15 ini bunyinya kira-kira seperti ini ya. Spiritual man itu bisa memahami segala sesuatu, understands all things. Tetapi ia sendiri tidak dapat dipahami oleh orang lain. Artinya tindakannya itu sulit atau bahkan tidak bisa dipahami ya oleh orang lain. Kalau kita baca Alkitab saja, ada banyak hal yang kalau kita nilai dengan kemampuan kita berpikir, tidak bisa kita cerna. Sebagai contoh yang sering kita dengar mungkin cerita di sekolah minggu, bagaimana orang Israel keluar dari Mesir, itu ketika mereka dikejar oleh Firaun, maka Tuhan lewat Musa membelah Laut Merah ya, atau Laut Teberau. Sehingga mereka sekitar 2-3 juta orang itu bisa berjalan di tanah yang kering. Sementara sebelah kiri dan sebelah kanan itu tembok air laut ya. Nah, itu diceritakan dengan cukup detail di kitab Keluaran, sehingga kita tidak bisa membayangkan hal yang lain ya, kecuali bahwa memang Laut Teberau itu terbelah dua. Tapi bagi orang yang apalagi belum lahir baru ya, belum terima Tuhan Yesus, jadi dalam hatinya tidak ada Roh Kudus, ini bukan hanya sulit diterima, mereka tidak bisa menerimanya. Contoh lain lagi, misalnya ketika Tuhan Yesus bilang bahwa kalau kamu percaya, maka kamu bisa dapat berkata kepada gunung ini untuk pindah, maka gunung itu akan pindah. Ya, itu gunung fisik ya yang dia katakan. Nah, memang kalau kita baca di Alkitab di surat Korintus ini pasal 2 dan pasal 3, kita bisa melihat memang ada 3 kelompok manusia ya, atau 3 macam manusia. Yang pertama itu orang duniawi, orang yang tidak atau belum menerima Mesias ya atau Kristus. Lalu yang kedua adalah orang Kristen, orang yang telah menerima Kristus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tadi ini yang kita baca di 1 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Tapi ada satu lagi ya, yaitu orang Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi. Orang yang telah terima Yesus tetapi hidup berdasarkan egonya ya, dan sebagian besar memang orang Kristen ada di sini, dan memang ini pertumbuhan rohani. Sama seperti bayi rohani ya, bayi yang baru lahir kan semuanya dilayani ya. Bahasanya cuma satu ya, bahasanya ya cuma menangis. Waktu lahir kan sudah menangis juga, lalu nanti belajar mulai berkomunikasi. Kalau dia minta sesuatu mungkin dia akan menangis ya, itu bayi rohani. Tapi setelah mulai bertumbuh, maka bahasanya mulai berkembang, dia mulai bisa menyatakan kehendaknya ya. Orang tuanya juga mulai bisa mengajarkan untuk berjalan, lalu mengajarkan untuk mandiri. Nah, sehingga ketika sudah semakin bertumbuh, semakin dewasa, maka orang ini yang tadinya bayi yang tidak berdaya, ini menjadi orang yang harus bisa
berdikari, ya, dan secara hukum juga bisa mengambil keputusan yang memang itu menjadi tanggung jawab dia, ya. Kan kalau anak-anak ada istilahnya di bawah usia tertentu itu belum dapat dijerat ya oleh hukum tertentu. Nah, secara rohani juga begitu ya. Tentunya kita ingin anak-anak kita bertumbuh. Secara rohani juga Tuhan ingin kita bertumbuh. Ya, kita tidak hanya menjadi bayi rohani. Nah, jadi kalau misalnya kita pergi ke Mesir lah ya, maka nanti guide lokalnya itu akan selalu cerita ada satu mujizat yang pernah terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. Ketika orang-orang Kristen yang ada di sana ditantang imannya untuk memindahkan gunung. Dan kemudian singkat cerita ya, ada pemimpinnya ya yang berdoa, lalu akhirnya gunung tersebut pindah ya, cukup jauh pindahnya, kalau nggak salah berapa kilo ya, 3 kilo atau cukup jauh. Dan kalau pergi ke satu gereja yang besar di Mesir ya, di Bukit Mukatam, itu ada gambarannya, lukisannya ya. Dan gambarannya itu sampai gunungnya itu cukup tinggi diangkat sehingga kelihatan matahari ya yang digambarkan di semacam relief gitu ya di Mesir. Nah, ini guide-nya selalu cerita dengan semangat. Ya, tapi kita tahu cerita seperti itu, ya guide-nya sendiri mungkin ya antara percaya nggak percaya, ya hanya bilang ya Tuhan bisa buat segala sesuatu. Tapi kalau dihubungkan dengan apa yang Yesus katakan, ya maka sulit dicerna. Dan lagi pula ya kita ya buat apa pindah-pindahin gunung ya. Coba maksud saya adalah banyak yang di Alkitab tercatat itu sukar diterima ya, karena kemampuan otak kita nggak bisa mencerna itu. Khususnya 1 Korintus 2 ayat 14 itu ya, orang duniawi, nah itu natural man, itu orang yang belum lahir baru, tidak bisa untuk menilai hal-hal yang dilakukan oleh spiritual man, ya manusia rohani. Itu dalam banyak hal. Misalnya begini, di surat Korintus ini Paulus juga menegur jemaat yang dia layani ketika ada pertikaian, perselisihan di antara mereka. Lalu Paulus bilang, mengapa kalian tidak mau ya dirugikan? Nah, itu pertanyaan yang bagi orang natural atau orang duniawi ya, atau secara umum, ya siapa yang mau dirugikan? Nggak ada yang mau ya. Makanya ada hukum, orang yang merasa dirugikan akan menuntut itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau orang secara umum ya, misalnya mengalami kerugian yang dibuat oleh orang lain, maka orang tersebut akan datang ke akan menuntut ya lewat jalur hukum gitu. Nah, ini yang terjadi rupanya di jemaat Korintus ya. Sehingga ketika terjadi pertikaian di antara sesama orang-orang yang sudah percaya Kristus ya, ini orang-orang yang levelnya yang ada di kelompok ketiga ini ya, sudah terima Yesus tetapi hidupnya lebih dikuasai oleh egonya ya. Jadi mereka bertikai lalu mereka membawa kasusnya ke pengadilan. Dan ini sebenarnya juga mungkin sering terjadi juga ya. Dan Paulus bilang, mengapa kalian tidak lebih suka dirugikan? Jadi Paulus mau bilang bahwa sebenarnya kalau kalian cukup bertumbuh secara rohani, ya, kalian cara pandangnya itu beda. Ya. Kalian tidak merasa menjadi satu kerugian. Ya, kalau ada hal yang dialami yang secara umum orang bilang itu kerugian. Ya.
Saya lanjutkan sedikit dengan ayat 16 ya, dari 1 Korintus 2 ini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah ini dia ya, pikiran Kristus itu yang membedakan, sehingga seseorang itu bisa berpikir dengan cara yang berbeda. Di Alkitab itu tercatat juga, misalnya perempuan yang kedapatan berbuat zina, ya, itu dibawa ke hadapan Yesus, memang itu digunakan sebagai satu contoh untuk menjerat Yesus oleh orang-orang Farisi. Tapi perkataan Yesus adalah, kalau di antara kalian ada yang tidak berdosa, biarlah dia jadi orang pertama yang melemparkan batu kepada wanita ini. Ya, karena hukumnya pada masa itu, hukum bagi orang yang kedapatan berbuat zina itu dilempar dengan batu sampai mati. Dan Yesuslah sebenarnya yang berhak untuk melakukan hal itu karena dia tidak berdosa. Nah, perkataan Yesus ini membuat orang-orang itu semuanya merasa tidak layak, lalu satu persatu meninggalkan perempuan itu. Lalu terakhir Yesus bertanya pada perempuan ini, "Hai wanita, kemana mereka? Nggak adakah yang menghukum engkau?" "Nggak ada, Tuhan." Lalu dia berkata, "Aku pun juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Nah, ini satu hal yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang pikirannya itu duniawi, ya, artinya tidak memiliki pikiran Kristus. Itu dari sisi mungkin yang menyangkut moral, ya. Tapi yang lain juga misalnya soal harta, ya. Kalau kita baca di Alkitab, dari sejak awal Adam itu ditempatkan di taman di Eden. Jadi ketika Tuhan itu menciptakan manusia, sebelum diciptakan semuanya dibuat dulu, ya. Taman di Eden itu artinya luxurious living, ya, kehidupan yang mewah. Dan digambarkan di situ, walaupun ini kan tentu beda dengan kayak sekarang, ya, zaman dulu itu. Cuma kita bisa bayangkan bagaimana taman di Eden itu seperti hotel yang mewah kalau zaman sekarang, ya, yang fasilitasnya sangat luar biasa, ya. Di situ dikatakan ada sungai, ya, lalu Tuhan menumbuhkan berbagai macam pohon yang baik, ya, dan baik untuk dimakan, ya, dan bagus dilihat, ya, dan tentunya juga lezat, ya, karena Tuhan itu peduli dengan selera kita, ya, sebagai ciptaannya. Lalu dikatakan di taman di Eden itu ada sungainya mengairi tanah yang mengandung emas, mengandung batu-batu permata, ya, batu-batu yang mahal. Jadi artinya memang itu luar biasa. Nah, sekarang kalau kita terapkan kepada zaman sekarang, ya, bagi sebagian orang naik pesawat terbang itu mewah karena memang butuh biaya, ya. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin karena pekerjaannya, posisinya, ya, atau memang dia punya uang, dia bisa naik pesawat terbang dengan mudah. Apalagi sekian tahun yang lalu ada satu maskapai penerbangan yang baru dibuat dengan moto everyone can fly. Now everyone can fly. Jadi maskapai tersebut menghitung ulang sehingga bisa didapatkan penerbangan dengan harga yang murah, dan sekarang sudah banyak, ya, begitu. Lalu kalau kita terbang ada pilihan juga, mau kelas ekonomi, ya, atau kelas bisnis, ya. Maskapainya juga kita bisa milih, ya. Kalau terbangan internasional ada lagi, ya, lebih mewah lagi. Kalau kita misalnya naik, ya, beberapa penerbangan internasional sekarang udah bagus-bagus, ya, yang cukup keren, misalnya Emirates, ya, lalu Singapore Airlines, ya, itu bersaing semua, ya. Dan kalau kita mau terbang ada pilihan, mau yang agak murah
ya, atau yang keren, yang bagus seperti yang tadi saya bilang ya, Emirates misalnya. Lalu kalau kita naik pesawat itu ada pilihan lagi, mau kelas yang ekonomi, ya, udah cukup nyaman sih, ya, atau mau kelas bisnis. Nah, itu lebih nyaman lagi, ya. Harganya tuh bisa 6 kali lipat dari yang kelas ekonomi. Lalu ada lagi yang kelas VIP, yang lebih mahal lagi, itu bangkunya udah bisa jadi kayak tempat tidur. Itu harganya mungkin bisa 10 kali lipat di pesawat yang sama. Jadi terbangnya sama-sama, nyampainya juga sama, cuma mungkin turunnya duluan gitu ya, karena itu VIP. Tapi harganya bisa 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Apalagi ada yang model suite ya, jadi kamar gitu. Satu orang itu satu kamar, itu lebih mahal lagi. Nah, kalau bagi orang yang punya uang itu nggak masalah. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika ada hamba Tuhan, pendeta naik bisnis kelas ya, naik kelas VIP. Pernah di Indonesia ini ada hamba Tuhan dari Amerika diundang untuk buat KKR besar sekali yang luar biasa. Lalu panitia itu menyediakan kelas bisnis ya. Nah, itu ada yang protes, kok pendeta naik kelas bisnis ya? Kenapa nggak naik kelas yang ekonomi? Dia kan hamba Tuhan, pendeta. Nah, ini yang pikirannya jadi terbalik gitu. Kalau lihat dari awal kan sebenarnya Tuhan menyediakan itu yang terbaik. Nah, tentu kita nggak boleh menuntut ya. Kita harus belajar untuk tidak menuntut orang lain melakukan sesuatu ya untuk kita. Tapi ketika Tuhan memberkati ya, tidak ada yang salah ya untuk kita nikmati yang terbaik. Kita baca di Alkitab ketika Ishak diberkati sedemikian rupa, itu orang-orang Filistin ya, orang-orang di sampingnya itu ya, penduduk sekitarnya di tempat dia tinggal itu marah, iri. Jadi akhirnya Ishak itu disuruh pindah, tapi tetap diberkati. Nah, Tuhan Yesus juga bilang di kitab Injil, kalau kalian karena aku dan karena Injil meninggalkan segala sesuatu, ya, rumah, harta, kendaraan dan semuanya, ya, maka kamu pada masa ini juga akan memperoleh hasil, akan memperoleh reward 100 kali lipat ya. Rumah, ya, harta dan sebagainya, sekalipun disertai berbagai aniaya. Ada aniayanya. Salah satu aniaya adalah orang-orang yang protes. Ya. Tapi itu ada. Ya. Dan pada zaman yang akan datang menerima hidup yang kekal. Nah, kenapa bisa begitu orang protes? Ya memang tidak mampu memahaminya. Padahal kita baca di Alkitab, Daud itu dari nggak punya apa-apa, punya orang-orang yang dia pimpin itu punya banyak hutang. Tapi akhirnya setelah sekian tahun menjadi orang-orang yang sangat kaya. Dan mereka menyumbang untuk pembangunan bait suci yang dibuat oleh Salomo. Lalu zaman Salomo itu kaya sekali. Begitu kayanya sampai perak di zaman Salomo itu dianggap tidak berharga. Ya. Jadi ketika Tuhan itu memberkati begitu rupa, manusia sendiri nggak mampu secara umum tuh ya. Dan kadang-kadang banyak orang membenarkan di Indonesia misalnya orang yang punya pesawat jet pribadi itu banyak orang-orang kaya. Ya, di seluruh dunia apalagi ya udah hal yang umum itu, bukan hal yang aneh. Dan bisnis mereka mungkin tidak bersih, bisnis mereka kotor ya. Dan mereka juga ada yang bisnisnya ya narkoba misalnya ya, di kartel-kartel geng-geng narkoba tuh di luar negeri itu banyak seperti itu. Dan hal yang wajar dianggap mereka punya pesawat pribadi. Tapi ketika pelayanan punya pesawat pribadi, nah, orang mulai rame ngomongnya. Ini karena memang tidak mampu memahami ya apa yang memang Tuhan itu buat. Memang tentu ada saja sih orang yang jadinya ya menyimpang ya. Sama kayak orang-orang kerja ya, para direktur akhirnya korupsi, ketangkap ya, dipenjarakan sama juga ya. Itu karena mereka melanggar aturan. Tapi kita belajar untuk bisa melihat bahwa Tuhan memberkati anak-anaknya ya. Kalau sudah Tuhan berkati, ya nikmati saja. Kalau ada aniaya atau omongan, ya sudah, nggak usah dipusingkan.
Nikmati karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Ya, amin.